Oke, kita akan membahas lagi proses migrasi itu seperti apa. Oke, jadi supaya tidak salah ya Bapak Ibu, dan nanti kita akan bahas setelah ini 10 hari setelah migrasi apa saja yang harus dilakukan. Oke, setelah migrasi ngapain aja. Oke, jadi pertama-tama kita harus fokus sama prosesnya ya Bapak Ibu, jangan sampai salah, jangan sampai terjadi kebingungan di pada hari H atau sebelum hari H ya. Persiapannya seperti apa? Kita ulang lagi, kita harus migrasikan tanggalnya, kita harus tentukan tanggalnya, POL-RI dan kita semua ya, jadi kita menentukan sendiri. Checklistnya juga ya, kita sudah kasih kemarin ya, checklist persiapannya, atau ada yang belum dapat waktu itu? Mungkin kalau ini saya kasih lagi checklistnya ya, jadi itu penting untuk dimulai dari sekarang ya, dari sekarang sudah mulai mencoba melengkapi atau mencek ya apa saja yang perlu dicek ya untuk migrasi. Oke. Nah, ya ini saya share screen lagi, saya share lagi. Dan jangan mencoba untuk mengedit ya Bapak Ibu ya, karena bingung nanti kita yang kok ada nambah gitu kan. Kita butuh tetap, saya mau share ini gimana ya. Di chat. Oke, ini dia untuk dokumen migrasi ya. Tolong di download ya, jangan diubah-ubah, di download ya, dan tentukan ya tanggal ini penting ya Bapak Ibu ya. Ini diisi yang di sini nih sebenarnya, maksudnya saya diisi nih ya, ini dihapus tanggalnya berapa ya, tapi ini catatan aja gitu ya, catatan setelah 1 Desember lah ya, setelah 1 Desember. Oke, ya target kita 1 bulan selesai, tapi kayaknya mungkin belum semua ya. Kita bikin 1 Desember lah ya. Sedikit mundur Bapak Ibu ya, karena kita harus launching dulu di conference. Oke. Jadi tanggal yang di situ adalah tanggal ingin live-nya, berarti mulai pindah POL-RI-nya ya. Yang ditaruh di sini tanggal live-nya ya. Oke. Ya, gitu ya. Ini dihapus saja kalau memang udah tahu tanggalnya. Tapi di make sure ya Bapak Ibu, ini dibaca ya. Jadi kalau ditanya prinsipalnya, kalau kita migrasi tuh ngapain, jam berapa? Ya kalau sudah dimigrasi akan seperti ini kejadiannya. Form migrasinya. Oh, oke. Saya lupa. Saya kasih link tapi nggak saya share screen. Oke ya, begini ya. Jadi dimulai setelah tanggal 1 kita mulai migrasi ya. Silakan dipilih setelah tanggal 1. Contoh 5 atau 4 ya. Ya itu, tolong dipilih, dan setelah itu nanti kita akan koordinasi dengan koordinatornya gitu ya. Tentu kita akan kirim dulu tanda tangan ininya ya, setelah kita dapat komplit semua data-data ini, kan diisi nih checklist gitu ya. Kalau sudah di checklist semuanya, nah berarti tinggal kita akan kirim ke prinsipalnya ya, dokumen penandatanganan bahwa siap migrasi dan siap mengikuti proses penggunaan POL-RI ini ya kedepannya selama setahun, atau ya perjanjiannya pokoknya nanti kita siapin, kita akan kasih setelah kita dapat kembalian dari checklist ini. Checklist ini sendiri memang ditandatangani sama siapa? Ya tidak ada tanda tangan sih di sini. Yang penting adalah kita bisa terima langsung ya dari Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita terima, kita akan kirim kembali berupa perjanjian ya dari prinsipal. Oke, jadi prinsipalnya harus terlibat.
Ya, Bapak Ibu yang menentukan, tapi prinsipal jangan dilupakan ya. Jadi persiapannya perlu ya, menentukan koordinator nih. Terus kita sudah punya link-link video training ya. Nah, link-link video itu kemana? Kita masukkan ke whiteboard. Kita ulang lagi, kita buka di whiteboard. Nah, di whiteboard ya Bapak Ibu ya. Sudah punya ya semua akses ke whiteboard ya. Kalau sudah punya, dibuka di One System 2.0. Nah, ini kemarin kita masukkan. Nanti kita akan masuk susulkan PolRI videos dari Australia, Bapak Ibu ya. Mungkin kita juga butuh waktu untuk mentranslate, tapi kalau Bapak Ibu yang ingin belajar langsung dengan bahasa Inggris, kalau memang ada kemauan dan kemampuan juga untuk membaca mendengarkannya, silakan, kita akan posting di sini aja. PolRI by sistem by Australia ya. Jadi mungkin mau belajar di sana, tapi kita juga akan create bahasa Indonesia sendiri, sedang dalam persiapannya. Oke, bagaimana dengan ya? Jadi sebelumnya kan kita semua training ada di sini ya Bapak Ibu ya. Diingat lagi, sebenarnya PolRI ini atau One System ini juga sudah dibahas sebelumnya di sini gitu ya, digital training ya. Jadi semua yang ada pernah kita bahas di digital training setiap Jumat bisa dibuka di sini ya. Sedangkan untuk webinar setiap Senin ya, Senin ini dibagi dua ya, yang buat members, semua members ataupun prinsipal itu bisa dibuka di sini. Ya, jadi silakan dicek Bapak Ibu ya semua. Nah, ini buat yang sebelumnya lagi admin training ya. Jadi ada admin training lagi yang berhubungan dengan digital media juga ya, tapi mungkin lebih update yang ini ya untuk semuanya ya. Jadi whiteboard kita benar-benar lengkap Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita tinggal kita nggak buka ya. Kita coba buka terus. Apa saja yang baru bisa dilihat dari sini ya. Apa saja yang baru diupdate, baru di-upload gitu ya. Nah, jadi silakan dicek terus di sini di whiteboardnya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas 10 days ya after ini ya. Oke, saya ulang lagi dikit mengenai tugas prinsipal ya. Tugas prinsipal atau manajer, Bapak Ibu yang ada di sini, jika Bapak Ibu adalah prinsipal atau manajer dari kantornya, saya himbau Bapak Ibu untuk nanti melengkapi tanda tangan ya. Setelah formulir kita dapat balik ya, kirim aja melalui email biasa it@rewet.co.id ya. Kalau udah dapat formulir yang tadi, yang checklist itu sudah selesai, ya checklistnya harus dikirim kembali ke emailnya kita ya. Lalu kita akan kirim kembali tanda tangan SOP ya untuk sistem yang baru. Ya, setelah menentukan koordinator migrasi. Ya, setelah itu koordinator migrasi harus ikut ya ketika live kita akan akan buat grupnya ya. Kita akan kasih tahu apa saja yang harus dilakukan, berikan feedback. Itu untuk prinsipal ataupun manajer. Sedangkan koordinator yaitu misalnya Bapak Ibu sendiri sebagai koordinator di sini hari ini lengkapi checklist ya, pramigrasi ya, audit. Nah, terus semangat ya, bangun hype dan semangat jadi di kantor masing-masing. Terus go live, pada saat go live, nah ini kita kan ada meeting ya dengan koordinator. Lalu jadi kontak pertama, ikuti checklist dan lain-lain ya. Bapak Ibu sudah pernah bahas ini, kita bahas ya. Jadi buat Bapak Ibu yang marketing, silakan semangat tonton video tutorial dan kerjasama dengan koordinator gitu ya. Jadi tanggal berapa kita siapkan, nah itu tolong ditentukan dan jangan sampai masih lupa kalau udah berubah ya nanti, nah aplikasinya udah berubah, jangan sampai seperti itu ya. Jangan kaget kalau tiba-tiba bukanya bukan lagi desktop tapi polri.com.au ya. Nah, ini tim kita. Oke, hari ini tim saya Sernan akan membahas cara ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya melisting, tapi kita akan ulang lagi melisting dari handphone karena ini banyak praktis-praktis yang mungkin kurang tepat ya mungkin Bapak Ibu ya. Nah, kita perbaiki, kita coba bikin standarisasi supaya tidak membingungkan buat para marketing. Ya, Bapak Ibu sini sebagai mungkin koordinator migrasi juga, mungkin sebagai admin di sana, mungkin juga ya akan ditanyakan nih, aduh gimana sih caranya 10 hari pertama ini ngapain aja ya setelah migrasi kok kayaknya nggak ngerti nih gitu ya. Nah, mulailah dari hal-hal yang basic yang kita akan ajarkan hari ini supaya tidak bingung setelah migrasi ya. Kita harus bahas itu hari ini. Oke, siap Sernan? Saya serahkan ke kamu. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Ya, ketemu lagi sama saya. Dan untuk
hari ini saya juga akan nge-breakdown lagi soal bagaimana Voltari ini kita bisa aplikasikan khususnya untuk marketing. Nah, saya juga mau infoin lagi sekali lagi untuk teman-teman admin ya, khususnya untuk admin ini krusial banget ya. Jadinya kita kalau bisa dari teman-teman admin juga jangan sampai ketinggalan untuk digital training ini setiap hari Jumat ya, ataupun bahkan bisa juga untuk pastiin marketingnya ikutan di hari Rabu ya. Karena kayak seperti yang diinfoin juga sama Pak Jo tadi kan kita minggu depan udah mulai apa namanya migrasi juga ya. Jadinya nanti ngerinya nih bulan Desember kelabakan semuanya ngehubungin saya sama Arif juga nih, bahkan ngehubungin Pak Jo juga ada yang ketinggalan padahal kita udah sampaikan terus nih setiap hari Jumatnya ataupun setiap Rabu juga kita udah kasih tahu kayak gimana ya. Seperti yang di kolom chatting juga kita udah kasih tahu soal form yang harus Bapak Ibu isi khususnya admin untuk memastikan lagi ya apa aja yang diisi, dan kita juga membutuhkan untuk koordinator setiap kantor ya. Sekali lagi saya ulangin lagi biar nggak pada lupa, karena koordinator ini juga penting yang akan berhubungan dengan saya atau Pak Arif atau Pak Johannes ya. Karena jika jatuhnya nih ya nanti akan satu-satu misalnya japri ke saya, ke Pak Arif atau ke Pak Jo juga ya. Padahal ada banyak informasi-informasi yang udah kita sampaikan via digital training ini setiap hari Jumat ataupun yang kita adakan webinar setiap hari Rabunya ya. Kemarin di webinar yang pertama lumayan ya, yang hadir kira-kira ada 60-an kalau nggak salah 70-an, tapi di webinar yang kedua kita cuma 40-an ya. Padahal kita ekspektasinya harusnya lebih dari itu ya. Jadinya mungkin teman-teman admin juga bisa mengingatkan kembali ya ke teman-teman marketing di kantornya ya, karena jatuhnya pada akhirnya nanti takutnya nih adminnya sendiri yang akan disalahkan oleh prinsipal. Kalau misalnya adminnya sendiri nggak tahu informasi, padahal kita juga udah bikin jadwal setiap hari Jumatnya untuk melakukan digital training ini ya. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan kembali untuk tahap appraisal yang bisa kita lakukan menggunakan handphone ya. Jadinya saya akan share screen dulu. Oke, saya udah share screen ya dari handphone. Jadinya untuk Voltari ini kita ada banyak pilihan jatuhnya ya. Jatuhnya kalau misalnya ada beberapa kantor yang sudah sangat terbiasa menginput khususnya marketing ya, menginput menggunakan PC atau laptop, nggak ada masalah bisa menggunakan cara itu. Tapi ada juga yang mungkin kendala soal bagaimana kita menginput data properti yang selama ini selalu biasa dilakukan marketing itu adalah mengirimkan ke admin. Itu yang biasanya jadi struggle dari admin ya. Ketika mengirimkan data ke admin, satu hari misalnya ada 2 atau 3 marketing yang ngirim data kopas semua apa namanya heading, deskripsi, kemudian foto dan lainnya. Admin kadang-kadang kelabakannya gimana? Kelabakannya itu adalah mendata satu persatunya. Takutnya ada foto yang ini dan marketing A dan marketing B ketukar dan lainnya. Nah, ini kita bisa lakukan shortcut ya ketika kita bisa menginput data melalui Vault RI. Jadinya tolong untuk teman-teman admin diingatkan lagi ya. Vault RI yang sebelumnya My Desktop ini adalah CRM, bukan portal properti. Jadinya yang kita lakukan itu adalah mendata data properti, bukan melisting properti ya. Nah, bisa dibilang Voltari yang tadi My Desktop memiliki fitur bisa melisting. Nah, kalau misalnya saya ngomongin soal aplikasi yang ada di handphone ini, yang ada di sini adalah Voltari, saya masuk dulu nih, saya sign out ya. Jangan lupa, ini masih sementara ini, mudah-mudahan minggu depan kita udah pakai akun masing-masing ya. Kita masih pakai marketing.demo ya. Passwordnya juga masih Rewat 2021. Oke. Nah, posisi di depan ini, di dashboard, Bapak Ibu bisa klik yang sebelah kiri atas ya. Ada kontak, properties, message board, account directory. Ini yang bagian atas, yang bagian home. Yang setting kita abaikan saja, kita fokus. Terutama kalau misalnya kita mau mendata property, kita bisa klik yang bagian properties. Oke. Nah, untuk menggunakan aplikasi di handphone ini, kita masih terbatas di appraisal saja. Ya, jadi sini yang jadi garis bawahi ya, menjadi appraisal saja. Nah, nanti mungkin dari marketing ada yang mikir juga nih,
kerjanya 2 kali dong. Kalau bikin appraisal di sini, kemudian ke laptop lagi. Ujung-ujungnya laptop lagi nih, Pak. Nah, saya akan mengklasifikasikannya gini. Kita emang kerja 2 kali, tapi at least pekerjaan pertama yang kita lakukan di handphone, ini udah 80%. Ya. 80% itu kan oke lah. 20%-nya itu kita akan eksekusi ketika dari appraisal kita jadikan ke listingan nanti. Tapi at least kadang-kadang kita juga akan mengumpulkan data. Ada juga nih beberapa marketing ya yang ngumpulin data-data dulu ya, tapinya dia belum masukin di My Desktop sebelumnya. Tapi dia udah kumpul datanya. Nanti pas udah minggu depannya misalnya, ini kayaknya satu hari saya pengen ngelisting langsung 3 atau 4 rumah misalnya contohnya. Akhirnya baru depan laptop buka catatan dan lainnya. Nah, ibaratnya kalau misalnya kita dari handphone, ini kayak semacam ketika kita datang ke vendor ataupun ke properti tersebut, kita kayak lagi ngisi Google Form. Atau istilahnya kita kayak lagi ngisi data-data yang perlu kita masukkan di handphone. Nah, itu hitungannya kita udah seperti form aja ya. Jadi di bagian properti sini, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan bawah, pasti udah familiar juga rata-rata ya. Tanda plus ini, nah ini kayak semacam form yang kita perlu isi data-data dari si properti tersebut ya. Oke, di halaman pertama yaitu di bagian type, kita bisa pilih dulu sama-sama. Kita di akun demo ini kita pilih seragam aja ya di for sale. Kemudian residential classification-nya kita pilihannya residensial atau komersial yang akan ke depannya, kita pilih residensial aja. Kemudian untuk status yang akan keluar appraisal sama prospek, kita abaikan dulu yang bagian prospek, kita langsung ke appraisal ya. Oke, statusnya di appraisal. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ini kok belum ada listingan nih? Belum bisa ngelisting di sini. Ya seperti yang tadi saya info ya, kita ibaratnya kayak lagi mendata properti ya, bukan ngelisting. Oke. Kita next. Nah, di halaman kedua ya untuk add property, kita di sini udah di bagian location. Nah, kalau Bapak Ibu nanya yang paling atas search core logic itu apa, kita abaikan dulu untuk sekarang ini. Kita fokus di kolom-kolom yang ada di sini. Yang pertama adalah street number, kemudian unit number, street name, suburb, ya. Kemudian ada building dan juga level. Untuk yang mandatory di halaman ini adalah street number, street name, dan juga suburb. Oke, kita coba masukkan misalnya di street number ya. Kalau Bapak Ibu yang juga sambil mempraktekkan, dimohon berbeda-beda lah ya yang diisi ya. Jangan diseragamin kayak saya karena kita pakai satu akun. Oke, saya ambil contoh. Street number-nya itu adalah 89. Oke. Street name-nya misalnya adalah Jalan Kalimalang. Oke. Kemudian jadi nama jalannya Jalan Kalimalang nomor 89 ya. Suburb-nya itu adalah, saya ambil contoh, misalnya adalah Cikarang Barat. Sebentar. Cikarang Barat. Oke. Seperti ini ya. Oke. Di sini kalau Bapak Ibu ada yang lagi sambil cek menggunakan akun demo ini kita suburb-nya juga masih belum lengkap ya karena ini masih untuk demo saja. Nah, gunanya apa nih yang bagian unit number, building dan juga level. Nah, levelnya gini. Kalau misalnya kita ini rumah di pinggir jalan 3 ini aja. Tapi kalau rumahnya misalnya di dalam klaster, kita bisa tulis contohnya misalnya Jalan Kalimalang kompleks TNI ya. Blok 5 nomor 9 contohnya ya. Atau misalnya lebih spesifik lagi kalau misalnya ini building sama level nih buat apa? Buildingnya bisa misalnya nih tadi alamat yang di atas adalah apartemen ya. Kemudian bagian buildingnya misalnya kayak Tower A ya. Oh ini ada nih The Love Kedaulatan ya. Levelnya misalnya dia di tingkat 10 misalnya ya. Ya. Oke, ini contohnya seperti ini. Tapinya balik lagi, Bapak Ibu, di sini untuk mandatorinya itu hanya 3 yang ini saja ya. 3 yang atas saja. Ini sebentar, sorry. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Kalau misalnya kecepatan, Bapak Ibu tenang aja, kita juga record juga nih untuk apa namanya webinar digital training ini. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa lihat di whiteboard juga ya yang akan kita upload. Oke. Saya next ya. Kemudian kita di halaman ketiga untuk add property, kita ada di bagian particulars. Di particulars ini kita lihat di bagian property type paling atas kita tentukan itu. Dalam hal ini adalah house ya, rumah. Kemudian di sini ada
kalau misalnya Bapak Ibu nanya yang mandatori apa di sini? Kalau untuk mandatori enggak. Tapi kalau kita cuma next aja, sayang banget. Karena tadi kita udah ngambil dari yang rencana kita di awal itu adalah kita memasukkan data itu 80% dari handphone. Jadi nanti kita nggak repot-repot lagi nih ketika kita buka di PC atau laptop untuk kita menginput lagi, ya. Jadi kalau bisa dimaksimalin aja dan infoin juga ke si marketing untuk ini harus dimaksimalin untuk pengisiannya. Nah, untuk halaman ini, at least kalau yang bagian beds, butts, garage, carport sama open parking kita isinya yang 3 di atas saja. Yaitu misalnya beds, ada 6 kamar tidur, kamar mandi itu ada 3 ya. Garasi misalnya ada 1 ya. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan soal kalau kamar tidur misalnya 5 kamar utama, 1 kamar pembantu atau 2 kamar toilet utama, 1 toilet pembantu. Nah, untuk toilet asisten ini ya, ART, kalau bisa jangan diinput ya Bapak Ibu ya. Diinputnya di deskripsi aja. Nanti penjelasannya misalnya kayak kamarnya 5+1 contohnya, kamar mandinya 2+1 ya. Karena kalau misalnya kita taruh kamar ART lah istilahnya ya di sini, itu bisa dikategorikan ruangan itu ruangan bisa buat gudang juga ya, jadinya jadi nggak ini juga apa namanya nggak sesuai ya. Nah, kalau di sini ada yang bertanya juga bedanya garage, carport sama open parking itu apa? Kalau garage itu adalah istilahnya mobil nih bisa parkir di dalam rumah lah istilahnya ya, garasinya ke dalam rumah. Nah, kalau carport itu adalah garasinya ya untuk parkirnya itu ada atapnya ya, jadinya istilahnya kayak di luar rumah tapi ada atapnya. Kemudian kalau misalnya open parking yang tidak ada atapnya. Jadinya ini juga kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya mau diisi lengkap no problem, tapi saya sarankan di bagian garage saja. Contoh misalnya 1 ya. Land area kalau bisa kita lengkapi juga ya. Luas tanah itu misalnya adalah 1.500. Kemudian floor area kita bisa isi ya, luas bangunan ya, luas bangunannya misalnya adalah 600 meter persegi. Kita di bagian year build ya, year build dikosongkan nggak apa-apa, mau diisi juga no problem. Misalnya ini emang rumah klasik ya contohnya ya. Itu dibangun tahun 1875 contohnya ya. Nah, ini udah kayak istana kali ya, kastil zaman dulu. Oke, sampai di sini udah cukup jelas ya. Dan ini kita di halaman ketiga ini kita udah bisa next. Oke. Nah, di halaman keempat ini ya, di appraisal details ini adalah harga taksiran. Oke. Kalau Bapak Ibu nanya ini bisa di next, bisa. Tapi balik lagi, kita bagusnya ada penyesuaian yang pastiin, oh harga ini kisarannya dari berapa sampai berapa. Saya ambil contoh. Misalnya rumah ini harga kisarannya itu adalah 10M ya, sampai dengan dia mau jual antara 10 sampai 11M. Ya. Ini kan sesuai dengan pembicaraan kita sama si vendor tersebut ya. Appraisal date kita abaikan saja ya. Karena kalau diisi juga sebenarnya no problem juga sih ya. Cuman ini baiknya diabaikan saja karena nambah-nambahin ini aja ya. Oke, di bagian sini udah cukup jelas ya. Kita bisa next. Nah, kalau misalnya di My Desktop, seperti sebelumnya yang udah kita praktekin juga ya, di My Desktop itu kita akan memasukkan data vendor itu di awal. Nah, kalau misalnya di Voltari ini, kita masukinnya istilahnya udah mau di ujung-ujung. Oke, kita bisa langsung select or create contact. Oke, kita klik di tombol yang tadi, kemudian kita bisa masukkan namanya. Oke, data yang baiknya kita masukkan minimal yaitu nama lengkapnya dan juga nomor handphonenya. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh misalnya salah satu peserta di sini ya. Oh, di sini misalnya Afdel ya, Afdel Fananta ya, Pak Afdel nih. Oke, saya misalnya nomor handphonenya saya masukkan contoh. Ini saya asal-asal aja ya. Oke. Nah, di sini udah kita save ya. Nah, menariknya di kontak owner atau vendor ini, kontak vendor, kita bisa memasukkan lebih dari 1. Saya ambil contoh, misalnya kita memasukkan nama apa namanya istrinya, contohnya, atau nama suaminya, atau mungkin yang kita wawancara ini, istilahnya vendor ini yang kita kenal ini adalah orang tua lah misalnya ya, yang udah punya anak juga. Nah, mungkin dimasukin nama anaknya. Bahkan bisa 2 atau 3 apa namanya
vendor, data vendor yang kita bisa masukin di sini. Nah, balik lagi mungkin kalau dari marketing akan nanya lagi soal ngapain saya masukin data vendor di sini ya. Nah, balik lagi kita akan bilang ya ini adalah ini adalah data properti untuk kebutuhan CRM. Jadinya kalau misalnya Bapak Ibu lebih fokus soal apakah aman data yang saya masukin di sini. CRM ini balik lagi untuk kebutuhan dari Bapak Ibu sendiri sebagai yang memiliki akun, dalam hal ini misalnya marketing ataupun kantor ya, jadinya di luar marketing dan juga kantor ya, kantornya ini lebih spesifik ya. Jadi misalnya emang itu dari Rewet Sentral Pajajaran contohnya, yang bisa tahu cuman admin dan juga prinsipal ataupun staff di Sentral Pajajaran. Kalau misalnya RWI sendiri pengen lihat ya, itu nggak bisa kecuali misalnya dikasih aksesnya untuk passwordnya dan lainnya, misalnya dalam hal ini, tapi nggak disarankan untuk melakukan hal itu. Oke? Oke, di sini ada sebelumnya nih kita di akun demo ini ada yang masuk di di kolom chat juga ya, soal nanya. Kita back ke bagian sini ya, ke price ya, ke bagian price appraisal details ini. Mohon maaf tadi saya lupa infoin. Ada beberapa handphone yang sementara ini ya itu ngehang. Ini mungkin dialami oleh Bu Nurmi di sini ya. Dia bahkan nggak bisa ngedelete ya. Jadinya sekarang ini sih ditahan aja ya, ditahan di angkanya ini, kemudian bisa di back atau delete ya. Kita tahan di angkanya, dia nanti akan langsung ke bold select all, kita bisa delete ya. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Tapi nanti itu kita mudah-mudahan itu akan secepatnya juga nggak ada ngeheng-ngeheng kayak gitu lagi ya. Oke, kita next ya. Setelah ini kita di owner. Oke, kita udah masukkan 1 atau mungkin 2 atau 3 dan lainnya. Kita next lagi. Kita udah di bagian yang terakhir, yaitu di bagian select foto. Nah, untuk select foto ini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Kita bisa open kamera ya, kita langsung foto di rumah tersebut atau properti tersebut. Bisa juga pick from gallery ya. Jadinya bisa dibilang ketika kita memasukkan data ini istilahnya sekarang juga nih dengan aplikasi, itu sangat disarankan ketika emang Bapak Ibu sebagai marketing nih ya, itu melakukannya itu pas emang on the spot. Itu sangat disarankan ya, on the spot atau lagi ngobrol sama si vendor ya. Jadinya ibaratnya kayak lagi wawancara, terus kita biasanya mungkin masukin datanya itu cuman lewat notes ya, buku notes atau yang lainnya ya. Nah, ini kita langsung dari handphone untuk masukin data tersebut ya. Jadi saya ambil contoh nih, misalnya saya pick from gallery ya, open kamera ya. Ini saya foto misalnya ya. Ini saya udah coba untuk foto sendiri saya udah coba bisa sampai 10 lebih ya. Saya nyoba sih upload sampai ada 11 atau 12 ya, itu bisa. Nah, catatan foto-foto yang di sini itu yang kita upload di sini bukan berarti semuanya akan plek-plek terupload di ini ya, portal properti. Jadi kita bisa pilih juga mana yang akan kita upload dan enggak. Oke? Nah, setelah itu bisa dibilang untuk bagian foto ini adalah yang paling ribet yang biasa dilakukan oleh marketing untuk mengirim data ke admin, misalnya lagi minta tolong ke admin ya, atau misalnya Anda sebagai sebagai personal assistant juga ya, itu biasanya yang paling ribet itu adalah ngirim-ngirim di bagian fotonya, nanti mesti diedit dan lainnya. Pertanyaannya mungkin kalau bagian foto nih gimana nih? Apakah fotonya itu harus besarnya berapa megabyte dan lainnya? Nah, ini bisa dibilang untuk mentahnya kayak gimana pun juga akan bisa diupload secara langsung, dan mentahnya itu akan diupload dengan real size-nya. Ya, nanti untuk urusan nanti akan masuk ke portal properti, dalam hal ini portal properti pertamanya itu adalah rewat.co.id, tetap kita sangat menyarankan Bapak Ibu menguploadnya itu dalam bentuk landscape ya, jangan bentuknya portrait. Oke? Oke, di sini kalau Bapak Ibu juga masih pengen mau bertanya soal hal ini, mungkin bisa di kolom Q&A juga ya, untuk bisa tahu kira-kira apa yang mau ditanyakan, atau mungkin tadi ada yang kelewat, atau mungkin ada yang saya kecepatan dan lainnya. Setelah itu kita done ya. Kalau kita udah done seperti ini, please wait, dia udah add property ya, udah finish, attach owner, photos uploading, continue to property.
Nah, ini adalah halaman data properti yang seperti saya infokan tadi. Ya, jadinya saya ulang lagi, ini bukan listingan, tapi data properti. Oke, jadinya ini adalah data mentah yang bisa kita otak-atik ke depannya juga. Contoh misalnya, fotonya di hari pertama saya baru dapat 1 foto doang. Hari kedua saya pengen foto lagi, saya ambil sini, saya add foto lagi ya. Saya open kamera atau saya mungkin pick from gallery, misalnya udah ada yang saya edit, saya pick from kamera lagi ya, saya contoh foto lagi, angle yang berbeda misalnya ya. Saya upload foto lagi. Oke. Oke, dia nanti akan terupload, dia lagi proses. Nah, di sini ada ketika kita back ya, di sini kita bisa lihat sorry. Bahkan kita mau edit juga nggak ada masalah di 1 hari atau 2 hari kemudian. Misalnya saya kebagian, saya pengen edit datanya nih, ada yang kurang nih kayaknya. Oh, ternyata kemarin diinfoin kan 600 luas bangunan, ternyata aslinya 700. Kita bisa langsung edit di sini. Contohnya, ya. Bahkan di sini kita bisa tambahin untuk pastiin harga-harganya, contohnya, ya. Lebih detailnya emang kita bisa langsung lihat di pas di sini kita buka lagi di bagian sini ya. Di bagian sini saya kurang jelasin ya. Di bagian bawah halaman nih ada tulisan yang house nih, ya. Di sini di atas tulisan appraisal ya, kita bisa langsung klik, kemudian kita bisa otak-atik lah, ya untuk misalnya tambahan dan lainnya. Oke, kita save lagi. Oke. Oke, sebelum next ke berikutnya, saya mau infoin di sini ada yang menarik, yaitu kita bisa menginput file ya. Contohnya misalnya gini, ada beberapa kantor juga yang misalnya adminnya akan nanya nih ke si marketing, Pak, saya minta fotokopi KTP-nya owner dong, atau Pak, saya minta dong fotokopi SHM-nya, ada yang kayak gitu ya, ada yang kayak gitu ya. Kemudian Pak, ini kayaknya ada sengketa nih, rumah ini sih punyanya istrinya mau jual, tapi dia belum dia udah cerai nih. Saya boleh minta surat cerainya nggak? Misalnya contohnya kayak gitu ya. Semua data-data file itu kita bisa masukkan di filing cabinet and attached files yang ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih filing cabinet and attached files ini sangat berguna banget karena selama ini gini, pasti kirimnya via WhatsApp dan via WhatsApp itu kecampur. Kalau file-file yang kayak gini ada yang formatnya JPEG, ada yang format PNG, ada yang format PDF, ya. Nah, ibaratnya kalau di filing and attached files ini kita bisa ambil ya, untuk di bagian sini kita bisa upload-nya itu langsung diambil dari galeri kita ataupun folder kita yang bisa di connect di G Drive juga. Ketika kita masukin di sini semua file itu istilahnya ter-attach sama satu properti ini. Contohnya kita masukin KTP-nya, masukin surat cerainya misalnya, SHM-nya dan semuanya itu bisa dimasukin dalam satu blok ini. Jadinya nanti tinggal ngomong aja ke si marketing, Pak, Ibu, tolong masukin di file kabinet ya data-data ini bla 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 bla. Jadi nggak perlu dikirim via WhatsApp lagi, Bapak Ibu repot yang klik kanan download, masuk di folder download dipindahin lagi ke satu folder lagi. Nah, itu yang akan jadi ribet. Harusnya ini akan bisa mempermudah. Nah, hal lainnya itu ada apa? Kalau misalnya case-nya dari satu kantor itu dia udah biasa dengan melakukannya sendiri, itu no problem karena jatuhnya ini udah 80% kita lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatiin, 80% udah kita lakukan untuk menginput, 20% itu apa? 20% itu adalah yang pertama, kita belum, kalau misalnya buat ngelisting ya, kita belum centang-centangin portal properti, betul ya? Yang pertama belum kita centangin rewide.id, kemudian kita belum centang rumah 123 dan lainnya. Pertama. Yang berikutnya adalah apa? Tadi baru harga appraisal. Price pastinya tuh belum ada. Price free form dan juga price yang tepatnya itu belum ada. Yang kedua. Dan yang ketiga itu apa? Heading sama description. Ya. Nah, 3 unsur penting ini juga ya. Ini yang belum kita bisa input dari handphone, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu istilahnya marketingnya itu biasa ngelakuin sendiri, silakan. Tapi kalau misalnya ada yang sistemnya gini, mereka masukin datanya itu cuma ngirim via WhatsApp, sampai heading description-nya itu juga dikirim via WhatsApp. Malah kadang-kadang heading description-nya mereka nggak tulis. Akhirnya Bapak Ibu sebagai admin harus
ngarang bebas sendiri karena tinggal kopas-kopas aja. Nah, saya cuma saranin kayak gini. Seandainya yang dilakukan kayak gitu, di sini ada apa namanya? Ada fitur notes kalau Bapak Ibu lihat ya di bawahnya filing cabinet and attached files. Sorry. Notes ya. Nah, di notes ini kita bisa sarankan untuk si marketing itu untuk informasiin di notes ini. Bapak Ibu, tolong masukkan deskripsi sama headingnya di sini dulu deh. Jadi nanti saya kopasnya gampang. Jadinya Bapak Ibu ketika buka untuk istilahnya ngelisting ya sebagai admin tinggal ngelisting, at least heading sama description-nya Bapak Ibu juga udah taunya itu ada di notes-nya dari properti. Saya ambil contoh. Ini kan ini istilahnya lebih ke apa namanya? Saran dari saya secara pribadi ya. Jadi ini nggak ada mandatori dari RWI maupun dari Voltari pusat juga ya. Saya ambil contoh nih headingnya adalah judul yang menarik. Kemudian deskripsi kita tulis aja di bawahnya misalnya deskripsi yang memiliki selling point dan lengkap. Ya, saya save. Oke. Nah, ini kita udah masukkan semua lengkap, tinggal berarti yang kita perlu masukkan aja nanti ketika kita eksekusi menjadi listingan, yaitu cuma tinggal apa? Kita tinggal pertama kita kopas dari notes untuk heading description. Yang berikutnya adalah kita tentukan price-nya emang kalau emang udah pasti, dan yang terakhir adalah mencentang portal properti yang kita mau masukkan. Ya, sepertinya kalau dari saya itu ya. Kalau ada pertanyaan saya mau ngecek dulu nih di kolom chatting. Oke, di sini ada yang pakai ya ada beberapa handphone tadi ya, ada yang pakai ini, ada yang hang pakai Samsung A52. Oh, bentar. Samsung A52, kemudian ada juga beberapa handphone Samsung yang ketika klik X malah nambah nolnya. Oke. Oke, itu jadi nanti kita juga masih apa namanya berupaya ya untuk yang ngehang di beberapa handphone kita pastiin untuk nggak ngehang dan lainnya. Paling sih itu ya. Nanti akan kita apa namanya? Untuk fokusnya sih nanti Bapak Ibu juga bisa ikutan yang hari Rabu ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi sih sebenarnya. Oke, kalau dari saya kayaknya itu ya, Pak Jo ya. Sekalian bahas bagaimana melistingnya Pak buat admin. Oh iya ya, oke sebentar ya, sorry. Ini saya mau lihat di kolom chatting, kolom Q&A dulu. Pasaran setelah upload foto sudah tampil foto thumbnailnya. Pas thumbnailnya saya klik, tidak tiba-tiba langsung balik ke tampilan daftar listing. Saya coba 2 kali sama. Oke, di bagian ini ngehang ya jatuhnya ya. Oke, nanti mungkin ini kita bisa catat juga ya. Ini jadi jatuhnya ngehang dan ini Pak Rega Permana boleh diinfo juga ya handphonenya mereknya apa spesifik ya. Jadi misalnya kayak handphone Samsung A52 contohnya ya. Oke, dari Bu Indri, kalau admin yang input listingan, apakah listingan tersebut masih status appraisal atau sudah pasti jadi listing? Oke, sekalipun menggunakan handphone dari aplikasi ya, Bu Indri, itu akan tetap di kategorinya di appraisal. Jadinya sekalipun dari handphone, itu tetap appraisal. Oke. Di sini sih sebenarnya Bapak Ibu mungkin ada yang pernah coba nggak sih dulu ngelisting di My Desktop itu menggunakan handphone dari browser. Secara teknis dari handphone pun juga sekarang bisa ya. Tapinya seperti yang Bapak Ibu mungkin sempat ikutan di cara ngelisting melalui Volt ARI dari PC yang diajarkan oleh Pak Arif hari Rabu kemarin. Jatuhnya ada beberapa apa ya, sebentar nih saya stop share screen dulu ya sebentar. Oke, saya pindah ke yang di ini ya, di PC ya. Oke, untuk saya tambahkan sedikit untuk beberapa handphone tadi ada Samsung, Bu Mimi dan Bu ini ya. Kita akan coba submit ini karena kita nggak ada yang punya handphone Samsung, jadi kita nggak menemukan itu. Mengenai Redmi Note, Bu Pak Rega, di saya lebih belum muncul aja sih. Saya nggak ada masalah ketika ngeklik foto-foto yang lain. Mungkin jaringan juga berpengaruh Pak.
Jadi kalau di saya untuk ngeklik handphone fotonya tidak ada masalah di Redmi Note 8 Pro punya saya. Jadi mungkin kita akan tetap submit ya, maksudnya beberapa handphone yang memang ada sedikit masalah gitu ya ke mereka, dan mereka coba take a look gitu ya, karena memang masalah Android ini kan tipenya banyak dan standarnya beda-beda ya layarnya gitu. Jadi memang dari developer juga pasti juga di sini salah satu kesulitannya mengembangkan aplikasi karena harus banyak layar ya. Jadi mungkin ada masalah di sana. Kita akan submit ya. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada menemukan permasalahan, tolong submit ke kami, bisa via langsung WhatsApp aja, di grup kita kan ada WhatsApp ya, Digital Training. Itu submit aja permasalahannya, saya nggak bisa ini, handphone saya ini. Nah, jadi sebutkan juga tipe HP-nya ya. Kalau memang itu ada langsung masalahnya, langsung kasih tipe HP-nya apa, kami bisa langsung kumpulkan dan kami submit ke tim Polri. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya coba untuk istilahnya kita sebagai admin kita ngecek nih apa yang dilakukan oleh si marketing. Saya kayaknya mau pakai dua cara ya. Cara yang dari PC atau laptop ya, sekilas saja. Kita tinggal di halaman ini ya sebagai admin, kita masuk ke properties, kita find a property ya. Yang perlu diperhatiin itu adalah type ini ya. Jangan sampai kita salah ya. Oke, di bagian type ini yang utama itu adalah ya kita pastiin dia masukinnya apa, di residential atau komersial, dia masukin di for sale atau di sewa atau di for lease ya. Kemudian type ini harus kita ganti ke appraisal ya. Oke, di appraisal, dan bagian sini yang sebelah kanan ya, kita pastikan di bagian si agent itu. Misalnya dalam hal ini tadi adalah marketing demo ya, marketing titik demo. Saya search, oke. Kemudian saya perhatikan di sebelah bagian search yang bagian bawah nih, wah mana yang paling baru nih? Kita lihat bagian atas ini, bagian last update, kita klik 2 kali aja. 1, 2. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang baru saya masukin kan tadi ya. Kalimalang Kompleks TNI, Cikarang Barat. Saya klik. Oke. Oke, ini adalah halamannya yang kita sebagai admin, kita bisa langsung pindahkan menjadi listingan. Oke. Nah, sebelum itu, kita kan udah make sure juga dulu nih si yang bersangkutan nih. Pak tadi apa namanya deskripsinya gimana nih? Kita masuk di notes ya. Contoh nih, ya ini pakai apa namanya saran yang dari saya aja. Nah ini ya kita tinggal kopas aja contohnya. Kita klik kanan copy, kita balik lagi ke general ya. Itu pertama yang kita lakukan itu bagian notes-nya dulu. Terus statusnya kita rubah ke listing, oke. Kemudian visibility kita tick all ya, harusnya di sini ada rewet.co.id, ada rumah 123 dan lainnya. Yang lainnya udah kita abaikan saja, kita langsung cari lompat ke method and pricing. Harga contohnya udah dipastiin, dia pengennya kayaknya akhirnya 10M. 10M. Kelebihannya kita udah nggak perlu ngitungin nol lagi, atau bahkan kita delete komanya udah nggak perlu. Di sini tulis 10M no nego. Contoh ya. Sorry, malah saya hati-hati ya. Itu jangan dilakukan ya. Saya langsung pencet enter malah langsung ke save ya. Oke, mohon maaf ya, 10M no nego ya. Kemudian heading ya. Tadi kan kita klik kanan tinggal kita paste ya. Kita copy lagi ke bagian headingnya sini. Sorry. Nah, ini judulnya menarik ya, udah kelar. Jadi kita fokus cuman di kopas, masukin harga sama tick. Yang lainnya kita udah abaikan saja. Ya, kita tinggal save. Kalau emang kita mau ngelisting. Ya. Ini cepat aja, bedanya kalau misalnya kita ngelakuinnya di handphone, ya. Nggak terlalu jauh berbeda, jatuhnya tampilannya aja yang agak lebih kecil. Ya, saya coba praktekkan sedikit. Oke, ini handphone saya buka di, kalau saya pakainya Microsoft Edge ya. Saya buka ke Voltari. Saya masukin saya sebagai admin ya. Admin titik demo. Passwordnya rewrite 2021. Nah, ya. Agak lebih ini sebentar ya, sorry.
Dia tampilannya lebih simpel ya sebenarnya ya. Kita tinggal klik yang kiri atas itu ada garis 3 ya, warna biru ya. Kemudian kita bisa lihat nih, di sini mungkin masih ada sedikit bug ya, kayak contohnya ini kalau saya geser nih tulisan dashboard di dashboardnya ini default dashboard, sorry, itu masih modelnya agak apa namanya kayak nimpa gitu ya. Oke, nah kita fokus ke bagian yang kiri atas ini ada gambar rumah ya. Kemudian find property. Jadi nggak jauh berbeda menggunakan handphone juga ya. Nah, kita contohnya kita bikin ke yang appraisal kayak tadi. Oke, kita search. Oke, nanti akan muncul tampilan di bawah gini. Bentar dulu. Nah, ini paling agak sedikit repotnya, lebih ke sebentar. Ini karya saya mau cek. Oh, oke, sorry. Ini saya mesti saya miringin dulu karena saya mau ngelihat di bagian last update ya. Last update-nya saya klik 2 kali. Nah, wah ini tadi ada yang sambil nyoba juga nih. Yang masukin blok C Jumat Bintaro siapa nih? Karena yang tadi listingannya saya udah bikin ke, yang properti yang tadi saya udah bikin ke listingan. Ketika saya lihat saya cek di bagian appraisal, dia udah pindah ke listing ya. Saya coba pindah lagi ke listing, sorry. Saya search lagi, saya mau lihat yang punya saya tadi. Oke, sebentar ya. 20, ini dia, ini punya saya. Saya berdiriin lagi. Nah, di sini jatuhnya kita bisa juga merubah ya. Tadinya misalnya kayak tadi appraisal kita bikin ke listing. Nah, ini kalau ini udah jadi listing ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Indri tadi ya, soal apakah ini semua kita lakukannya di PC. Sebenarnya jatuhnya di handphone tampilannya lebih menarik dibanding waktu main desktop kemarin, nggak seribet itu. Jadinya bisa bilang gini, kalau saya pribadi ya, karena saya cukup mengerti ya, saya akan melakukan semuanya itu di browser yang saya lakukan. Tapi balik lagi, jatuhnya ke istilahnya selera masing-masing nih. Kalau Bapak Ibu emang istilahnya cukup lancar nih untuk ngejalanin ini semua, akan lebih mudah sebenarnya. Tapi catatannya itu adalah kalau lewat aplikasi, sangat mudah untuk mengupload foto. Ya, agak berbeda kalau kita buka di sini, kita pencet di bagian foto dan kita ada tampilan-tampilan banyak yang lainnya, ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja kita pencet di sini, kita masukin foto, contohnya, ya. Seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Ntar ada di Q&A ya. Oke, ini udah dijawab. Mau rubah appraisal dan tidak bisa karena saya mencari. Oke, udah bisa berarti ya? Yang ini sudah dijawab. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita next ke tema berikutnya. Ya, jadi saya menambahkan sedikit. Ini adalah hal yang wajib Bapak Ibu sebagai admin ataupun marketing yang mungkin hadir hari ini ketahui. Jadi sehingga 10 hari pertama Bapak Ibu, ketika kita harus melisting segera gitu ya, ketika harus melakukan appraisal gitu, ke prospecting juga mungkin, itu nggak bingung ya cara menggunakan aplikasi. Bisa melalui aplikasinya langsung karena di-download, ataupun melalui browser HP-nya masing-masing gitu ya. Jadi, wah gimana nih mau listing langsung? Gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa dicoba menggunakan browser gitu ya. Kalau memang mau harus wajib segera listing hari itu juga, malam itu juga gitu ya. Sedangkan admin lagi sibuk atau gimana gitu ya. Itu langsung bisa dilakukan. Tapi balik lagi Bapak Ibu, ingat listing ini langsung berhadapan ke masyarakat gitu ya. Jadi kalau memang mau melisting gunakan foto yang sudah bagus, karena kalau enggak ya ini jejak digital kejam gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah terposting di luar gitu, fotonya masih jelek, masih banyak ya gelap-gelapan gitu, atau misalnya jelek banget lah ya, memalukan misalnya ya, kita bisa bilang mungkin kita nggak layak gitu ya. Nah sudah terekam sama Google, pas orang nyari, ya kok fotonya jelek banget, padahal itu bukan yang kita mau gitu kan. Mungkin kita udah hapus berikutnya, hari berikutnya gitu ya. Ternyata enggak, di Google udah langsung nge-capture ya. Ingat ya, listingan kita itu kalau sudah masuk ke website Rewrite,
sudah masuk ke websitenya Rumah Seluruh 3, ingat, itu langsung dibaca Google hari H ya. Jadi Google kan robotnya ngecek tiap hari ya, tiap hari website dicek-cekin robotnya ya. Jadi ketika ada foto baru, tek diambil tuh ya, diambil. Nah, kita mungkin udah hapus hari berikutnya, tapi tetap aja orang lagi nyari gitu ya, di cache samanya Google, Google kasihnya foto yang lama gitu ya. Jadi hati-hati dengan foto yang Bapak Ibu upload gitu, karena sangat-sangat menentukan mungkin penjualan kita juga ke depannya. Jadi perhatikan itu ya Bapak Ibu, foto jangan yang masih belum bagus gitu. Nah, makanya teknik foto kita kemarin udah bahas sama tim sebelumnya ya, Markom ya. Jadi ingat lagi cara mengambil foto, cara mengedit foto ya, tolong dibuka lagi whiteboard-nya ya Bapak Ibu, kita bahas itu penting karena itu berhubungan langsung dengan praktek di lapangan. Begitu Bapak Ibu ya. Itu saja, mungkin dilanjutkan oleh Bapak Arif untuk membahas cara ketika harus withdraw ya atau settlement ya Bapak ya. Jadi setelah misalnya terjual nih listingan, nah apa yang harus dilakukan ya oleh para admin terutama ya, karena kita nggak mau lagi Bapak Ibu melakukan hal yang salah, yaitu di My Desktop yang lama, yaitu withdraw ya, padahal ternyata produknya terjual oleh kita sendiri gitu kan, terjual oleh si marketingnya. Nah itu masalah tuh ya, kita nggak mau seperti itu terjadi lagi. Jadi kita lakukan settlement harus dari aplikasi VolRI sekarang. Seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Bismillah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk berurusan dengan bukan withdrawal, dengan listing settlement ini. Kepentingannya adalah nanti Anda melakukan tindakan yang akan saya contohkan pada hari ini, maka nantinya di office website Anda, ketika Anda pergi ke sini, recent sales, maka akan muncul item-item yang telah terjual. Akan seperti ini contohnya. Kita tahulah, dan ini sudah sangat lama ya, banyak sekali kantor yang tidak melakukannya. Sudah lama kan ya, sejak hari pertama My Desktop launching di organisasi ini, sampai dengan saat ini kita bersiap untuk migrasi, tetap belum banyak juga yang melakukannya. Ini kan sesuatu yang disayangkan. Nah, ini mumpung momentumnya adalah bersiap untuk migrasi ke Vault RI, jadi saya harus mengingatkan kembali kepada Anda semua bahwa CRM itu bukan listing kit gitu ya, tidak hanya untuk melisting. Listing itu hanya feature saja, core-nya bukan untuk itu. Lagi-lagi untuk definisi, saya mempunyai waktu yang sangat terbatas hari ini, jadi Anda juga bisa googling saat ini juga. Toh Anda juga pegang device, connect dengan internet juga, apa itu CRM, sehingga saya dapat kembali mengajak Anda memperlakukan dan menggunakan CRM sebagaimana mestinya. Oke. Kembali ke menu utama. Nah, ini kan Anda punya search ya, mulai dari sini ya, property, lalu find property. Kalau Anda mau sesuatu yang simple juga Anda dari sini, gitu kan, nama jalannya gitu kan. Nah, Anda bisa search dari sini. Ini ada shortcut-nya. Kalau find property, saya yakin Anda sudah terbiasa dengan itu. Dan tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Sernan, jadi saya kasih tunjuk shortcut-nya saja. Dan sekedar tambahan, Anda juga bisa menggunakan search bar ini untuk memasukkan kata kunci seperti nomor telepon vendor, nomor telepon calon buyer, alamat email mereka pun bisa. Oke, jadi Anda explore sendiri. Nah, untuk saat ini saya menggunakan shortcut ini untuk menemukan ingin saya eksekusi settlement. Oke, misalnya saya ambil ini ya. Nah, ini kan bukan contoh yang baik ya. Dan mohon maaf karena ini adalah untuk pembelajaran saja gitu ya. Nah, ini kan appraisal ya. Nah, ini Anda
kalau menggunakan metode ini, Anda harus benar-benar ingat ya, benar-benar ingat bahwa properti mana yang Anda ingin eksekusi gitu loh. Nah, contohnya ini kan masih appraisal ya. Nah, ingatan kita kan boleh jadi sangat terbatas ya. Kita cari lagi nih. Oke, jalan kaki misalnya ya. Oke. Nah, tidak oke, mawar. Nah, oke. Ini ada ya, jalan mawar. Merah. Nah, ini kan ada nih ya. Oke. Kalau misalnya go to sell property. Nah, ini statusnya list. Oke. Nah, kalau misalnya oke, ini sekedar penambahan informasi sebab saya juga dijadwalkan selain untuk proses settlement, saya juga harus menginformasikan Anda tentang withdrawal ya. Kalau misalnya ternyata listingan ini adalah sebuah listing open dan ternyata terjual entah itu oleh vendornya sendiri atau oleh kompetitor, Anda boleh eksekusi melalui withdraw ini saja. Anda tinggal klik seperti lalu tinggal klik yes to continue, sudah settle. Sesederhana itu di sistem ini. Nah, cuman kan saya memberikan contoh kepada Anda ketika misalnya ini benar-benar terjual di kantor Anda. Oke ya. Jadi yang perlu dilakukan ketika sudah di halaman ini adalah kita harus melakukan klik terhadap tab yang ini, purchasers. Jadi klik ini. Oke, tentukan siapa yang membeli properti ini. Kalau misalnya si pembeli ini datanya sudah terlebih dahulu kita proses melalui add contact, Anda tinggal calling, Anda tinggal panggil di sini misalnya. Nah, misalnya ini, Anda tinggal klik. Nanti langsung akan terpopulasi. Oke. Dan itu juga sudah saya contohkan berulang kali. Nah, tapi kalau misalnya orang ini adalah orang yang benar-benar fresh, belum pernah kita olah data, maka yang perlu Anda lakukan adalah misalnya begini. Anda tinggal ketikkan nama si pembeli ini, lalu Anda tinggal klik add new contact. Nah, nanti akan ada halaman sebagaimana Anda biasa dapati ketika memasukkan data vendor. Lebih kurang kan seperti ini ya. Anda boleh isi semuanya, seandainya memang ada datanya saat ini bersama Anda. Kalaupun misalnya tidak, yang basic dulu, nomor handphone, gitu ya, dan alamat email. Oke, selanjutnya, nah ini kan ada alamat tinggalnya. Kalau misalnya dilengkapi, itu akan sangat baik sekali. Kalaupun misalnya tidak terlalu bermasalah. Nah ini kontaknya, first point of contact otomatis adalah nama akun yang sedang login di sini. Oke, read access, edit access. Akun yang sedang login. Jadi biarkan seperti ini. Oke, setelah itu Anda boleh klik save, garis miring, update. Nah, ini kan nama vendor sudah dimasukkan. Maaf, nama buyer sudah dimasukkan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita harus kembali ke tab property. Oke, kita kembali ke general gitu ya. Kemudian kita klik dengan syarat. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya juga sudah menyelesaikan panduan tertulis untuk tahapan ini dalam waktu dekat, insya Allah itu akan juga available di white. Oke, selain video ini juga akan juga Anda dapati di platform. Nah ini biarkan seperti ini, oke, set dengan syarat status. Oke, ini tetap private treaty, sale price-nya misalnya 1M ya.
Oke, kalau Anda tidak menginginkan harga terjual properti ini muncul di portal, Anda ini, oke? Gross commission, saya anggap fix ya, 3%. 3% dari 1 miliar 30 juta gitu ya. Oh, maaf, kebanyakan. Oke, 30 juta. Deposit secara umum 10% begitu ya, 10 juta. Maaf, 100 juta. Oke. Nah, misalnya ini janjian, ini adalah MOU pertama untuk dealing gitu ya. Itu waktu itu dilakukan di tanggal 15 yang lalu gitu ya. Oke. Kemudian waktu itu disepakati bahwa deposit akan dibayarkan di tanggal katakanlah 17 bulan ini. Oke. Lalu ini selanjutnya ini finance due. Ini pembayaran juga ya. Akan dilunasi misalnya tanggal 20. Oke. Tanpa syaratnya ada di tanggal 25 gitu ya. Kalau yang ini pelunasan ini adalah pencairan komisi. Misalnya anggap saja dalam konteks Anda ini adalah untuk return-nya gitu ya. Kalau bahasa FMS ya. Misalnya hari ini. Oke. Oke. Ini sudah. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah si marketing ini adalah lister dan seller gitu kan, Anda tinggal lister dan seller dan ini komisinya utuh 100%. Kalau misalnya ternyata ini adalah lister saja, Anda bisa klik yang ini nih. Tombol ini, listernya yang sistem administrator demo misalnya, sellernya misalnya tim IT. Oke, jadi masing-masing 50% gitu ya dari komisi. Oke. Nah, dengan sistem seperti ini, semuanya sudah dilengkapi, kemudian Anda tinggal klik dengan syarat. Oke, kemudian kalau ada halaman seperti ini, Anda tinggal klik proceed to property. Oke, mohon menunggu. Nah, setelah itu, Anda klik ini, tanda tangan ekspektasi perjanjian sewa. Padahal ini jual beli ya, tidak masalah, Anda ikuti saja. Nah, portal visibility, Anda boleh langsung set as sold status. Oke, kalau misalnya Anda tidak ingin harga transaksinya muncul di website, Anda tinggal centang ini. Kemudian Anda klik yes, continue. Oke. Selanjutnya, ketika ada halaman seperti ini, Anda tinggal to financial. Nanti akan agent allocation. Mau ditunggu? Oke. Nah, ini kan ada di sini nih. Agent allocation. Nah, katakanlah ini 50% gitu kan ya. Ini 50%. Oke. Boleh seperti ini. Dan ini kan bagian office. Kalau misalnya Anda benar-benar mau sangat spesifik, Anda misalnya lakukan kalkulasi menurut aturan di office Anda, misalnya dari 30 juta itu katakanlah si agent lister berapa, agent seller berapa, office berapa gitu ya. Misalnya ini
90 masing-masing ya. 90 gitu kan. Oke ya. Ya nanti sesuaikan saja dengan apa yang ada di kantor Anda. Kalau sudah, Anda tinggal klik seperti ini untuk melock agent look. Oke. Oke, selanjutnya Anda harus kembali ke properti. Nah, untuk mengakhiri prosesnya, Anda hanya tinggal klik tombol sudah lunas. Oke, lagi-lagi ini muncul nih. Kalau misalnya Anda ingin harga terjual properti ini ditayangkan di website, biarkan ini tetap tercentang, kemudian klik yes, garis miring. Nah, ketika Anda mendapati notifikasi seperti ini, sukses, property is now, komisi pelunasan, itu artinya prosesnya sudah selesai dan nantinya akan muncul di halaman seperti ini, terjual. Dan menurut saya, proses ini lebih sederhana dibandingkan dengan proses settlement yang ada di My Desktop. Jadi, mumpung Anda belum memiliki akun real, sedapat mungkin, terutama Anda sebagai admin, silahkan mencoba sendiri apa yang barusan saja saya lakukan agar nantinya ketika akun real Anda sudah tersedia, Anda sudah sangat fasih melakukannya. Untuk saya cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan ya? Baik, dari Bu Mimi. Oke, kalau misalnya ternyata si owner yang baru nitip gitu, tip ke kita, oke. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan di sini ya, kalau Anda tadi ya, nah kan ini owners dari si properti otomatis menjadi pemilik baru kan ini ya. Tadi kan saya masukkan nama ini sebagai purchaser. Oke ya, ini menjawab Bu Mimi. Jadi purchaser tadi ketika ini sudah settle, otomatis menjadi owner yang baru. Kalau misalnya si owner baru ini ingin kembali menjual properti, jadi Anda tinggal listing lagi di sini sampai selesai. Semudah itu, Bu Mimi. Oke, seandainya ada pertanyaan lain, saya persilakan. Ya mungkin pertanyaannya Bu Mimi berhubungan dengan di website bagaimana Pak gitu ya. Kan udah terjual statusnya. Kalau di listing lagi gimana? Berarti ditarik dong, ya kan? Simple sih dari kita baca sistem. Oh dibuat jadi listing lagi, berarti udah nggak terjual lagi dong. Itu menjadi listingan baru ya, rumah yang harus daftar jual gitu ya. Gitu Bu Mimi. Jadi semoga menjawab ya Bu Mimi ya. Kalau memang orangnya menyesal gitu ya membeli gitu ya. Sehari kemudian jual lagi ya, jadi langsung hilang dia dari sold, dia balik lagi ke for sale gitu ya, begitu. Nah tapi linknya sama ya, linknya tetap sama, jadi karena kode apa propertinya masih sama pasti ya. Cuma pindah halaman aja nih, dari halaman sold ya tadi yang properti terjual berubah jadi for sale gitu ya. Jadi tetap properti yang sama. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Mimi. Ini oke, kita jawab dulu ya. Terima kasih. Nah, saya akan tutup nih hari ini. Jadi biar nggak kebanyakan Bapak Ibu, udah 15 menit lagi dengan bagaimana merecord. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu mungkin prinsipnya nanya nih ya. Wah, udah 10 hari nih ya. Misalnya dalam 10 hari ngapain aja kita gitu ya. Kita harus apalagi nih ya yang bisa dilakukan oleh Paul RI gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya ganti take over ya. Siapa? Arif? Oke, mau ditunggu. Sip. Nah, di sini kita lihat kita sebagai admin ya Bapak Ibu.
Kita lihat di sini ada dashboard-nya kita nih, ya. Kelihatan ya. Nah, kita sebagai admin punya hak banyak untuk melihat banyak hal ya. Kita punya melihat apa saja dari office kita ya, listingan-listingannya gitu ya, berapa lama mereka akan sudah di market ya, tapi belum terjual, kelihatan ya. Ya, terima kasih Pak Arief. Silakan Bapak Arief izin duluan ya, karena harus sholat Jumat. Jadi saya juga mempersilakan Bapak Ibu yang harus sholat Jumat. Nah, jadi apa saja yang harus kita lakukan sebagai admin maupun, nah, mungkin pertanyaannya adalah prinsipal. Prinsipal bisa apa sih di whiteboard, di All-RI gitu ya. Salah satu yang penting adalah bagaimana melakukan tracking goals ya. Tadi saya training prinsipal hari ini dan pertanyaan mereka adalah saya ingin bisa memperhatikan atau melihat daftar aktivitas para marketing gitu ya. Ngapain aja mereka hari ini ya? Karena kita nggak pernah tahu ya, kita sebagai prinsipal mungkin beda, kita nggak ke kantor setiap hari gitu, atau mungkin ya marketing juga nggak ke kantor setiap hari mungkin ya. Mereka selalu di lapangan, mereka selalu open house, mungkin ada mengunjungi gitu ya, inspeksi atau sebagainya macamnya. Tapi kan sebagai prinsipal bingung, mereka ngapain aja di luar sana begitu ya. Nah, dengan adanya CRM ini, kita juga sebagai Bapak Ibu, sebagai prinsipal atau admin ya, bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh para marketing. Dengan cara apa? To-do list ya. Jadi dari marketing kan di handphone itu sudah terlihat ya, ada membuat task ya, membuat task ya. Nah, tasknya itu munculnya di mana? Ya di sini. Gitu ya. Jadi klik to do ya. Di sini akan kelihatan ya. Ini kan to do list untuk siapa? Kita, si admin. Tapi si admin punya hak untuk melihat task dari si marketing. Ya, kelihatan nih. Nah, ini dia. Seluruh marketing yang ada di kantor ya, Bapak Ibu ya, di sini semua daftarnya marketing ada di kantor. Kelihatan nih task listnya ya. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka misalnya, wah, ternyata nggak ada kerjaannya nih ya, kan pasti kosong nih ya, kelihatan ya. Tapi karena di sini banyak kerjaannya, wah bagus nih ya. Itu future task ya, untuk task-task yang akan dilakukan besok. Nah, kelihatan nih. Nah, jadi sebagai prinsipal harus tahu dong kegiatan marketingnya, karena tanpa kegiatan apa yang akan ya mereka ngapain gitu kan, pasti hasilnya pasti juga kurang, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua kan, goalnya itu adalah pasti duit, sales ya, bagaimana mendapatkan sales sebanyak-banyaknya ya, goal dari sebuah kantor ya, prinsipal juga ya. Dan yang kedua adalah aktivitas. Melihat dua hal itu ya, itu KPI lah ya, ibaratnya ya. Nah, KPI-nya gimana nih? Ya ini dua hal ini. Pertama caranya dengan duit, pasti duitnya dari dashboard ini ya. Di dashboard ini ada KPI ya, berapa appraisal, listing, sales ya, kelihatannya di sini ya, angka-angkanya ya. Lalu berapa total duit yang sudah dihasilkan. Nah, ini munculnya nah di sini. Di kantor pun kita bisa punya nih berapa banyak appraisal ya dari sebuah kantor gitu ya. Kita tahu nih agen-agen mana yang memiliki listingan ya paling banyak listing appraisalnya ya. Nah, jadi kita bisa bandingkan ya setiap agen dalam kantor kita. Ya, listingnya juga berapa banyak ya, gitu. Nah, karena kita di sini nggak hasilnya belum ada duitnya tadi ya, mungkin belum ada terjual sales, jadi tidak kelihatan ya angkanya. Nanti akan kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, KPI ya. Nah, jadi kita lihat langsung dari aktivitas yang kedua ya. Jadi aktivitasnya apa saja kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya belum ada aktivitas di marketing ya, misalnya kosong. Nah, kita perlu tambahkan. Misalnya si prinsipal merasa saya harus buka booth ya, kita bikin booth deh supaya banyak bikin ya, kita ke misalnya Sumarekon ya, kita punya project baru nih, kita buat task ya. Nah, siapa yang harus ikut ya? Semua masuk datang misalnya. Oke, tanggal 30 kita harus grand opening atau knowledge ya, product knowledge ya, PK ya, PK Sumarekon ya. Ya, oke. Nah, ya di Bogor, oke. Semua disuruh ikut ya. Ya udah add task ya semuanya ya. Jadi kita tambahkan terus ya. Siapa lagi yang ikut nih ya, Sumarekon Bogor ya.
Oke, create tanggal 30 ya. Sorry, ya 30. Terus ya, semua dapat nanti ya. Jadi semua marketing akan dapat ya. Do task jadi future task ya. Nah, kelihatan ya. Semua harus join gitu ya. Nah, jadi marketing nggak perlu bingung juga ya. Aduh, gimana nih harus ngapain hari ini atau besok gitu ya. Kita bisa kasih juga task-task buat mereka. Oke, kalau sudah selesai tinggal di set completed ya, Bapak Ibu. Misalnya ini sudah selesai, dikomplitkan saja ya. Kalau udah kan kelihatan di sini ya. Show completed task kelihatan ya. Oke, Bapak Ibu, jadi caranya begitu ya. Kalau memang butuh di print ya. Kalau memang sudah terjadi ya kayak gini print list ya, kita bisa print. Nah, inilah daftar semua kegiatan marketing kita ya. Untuk si marketing demo ya. Nah, kita bisa print ini nih, jadi sebuah bentuk PDF ya, gitu. Oke, jadi kita bisa, oh orangnya nggak ngapa-ngapain sebulan ya, ya udah ketahuan lah di sini semua ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya kita sebagai marketing, sebagai admin membantu prinsipal pastinya ya untuk mendata misalnya marketing ini seperti apa sih kegiatannya dan listingannya berapa gitu. Jadi kita bisa bantu mereka Bapak Ibu prinsipal kita dengan tadi melakukan hal-hal di atas ya sebelum yang saya sampaikan. Jadi semoga membantu ya Bapak Ibu training hari ini dalam 10 hari setelah migrasi ngapain aja. Melisting sudah dikasih tahu ya caranya, melakukan listingan juga kalau ada sold juga ya. Jadi semoga Bapak Ibu excited ya dari perpindahan ini, kita memindahkan dari FullRI ke My Desktop ke FullRI karena semua ini semakin dipermudah. Semoga Bapak Ibu marketingnya juga semakin semangat ya mengisi menggunakan CRM gitu. Dan harapannya nanti seperti goal kita dulu ya, kita ingin sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa FullRI ini hanya bagian kecil dari sistem kita ya secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Kita tahu FullRI, tapi kalau tidak pakai FullRI kita juga bingung mau ngapain ya. Menggunakan sistem ini pasti akan kesulitan ya. Kita lihat ya FullRI di sini sebagai next. Nah, FullRI di sini CRM ya. Ya, CRM ini adalah pintu masuk nih data-data Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak ada FullRI, kita mau bikin core-nya kita ya, big data-nya kita juga bingung ya. Kita mau masukin ke portal juga bingung ya, kita nggak bisa melakukan remarketing juga ya, bisa nggak pakai CRM bisa, tapi semua Facebook, Instagram ads kita, Google ads kita itu nggak tahu ujungnya kemana ya, mungkin hanya di Facebook juga, nggak bisa lakukan retargeting lagi ya. Retargeting bisa juga, tapi hanya berkutat di Facebook aja ya, nggak bisa masuk ke website, nggak ada kontak WA ya, di mana WA ini kita save lagi ke CRM, mereka bisa email lagi ya, kita email lagi ya, bikin buyer requirement alert ya, ketika ada masalah ada listingan baru, mereka di reminder lagi, ada open house di reminder lagi, tidak terjadi seperti itu ya. Jadi digital marketingnya nggak 360 derajat ya, tidak terjadi seluruhnya gitu ya, tidak lengkap ya kalau nggak pakai CRM. Jadi Bapak Ibu usahakan ya. Pak Rega pertanyaannya username, password dan my desktop tidak Pak ya. Kita akan reset ya username passwordnya ya. Pertama yang mendapatkan username password pasti koordinator migrasi ya. Koordinator migrasi makanya krusial ditampilkan atau ditaruh di Google Sheet tadi absensi hari ini ya. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan password pertama. Setelah FullRI-nya dimigrasi, dia harus masuk sebagai pengecek ya, audit ya, melihat data kantornya seperti apa ya. Jangan sampai setelah kita bagikan ya perubahannya belum ada maksudnya banyak perubahan langsung dilakukan sama marketing ya, data sebelumnya jadi berubah gitu ya. Kita inginnya kan sebelum migrasi berapa kontak misalnya ya satu kantor, 50.000, oke. Setelah migrasi berapa kontak? 50.000 juga diharapkan. Jadi nggak ada perubahan, angkanya sama. Setelah selesai, Bapak Ibu nanti tinggal create password untuk marketingnya ya, dari marketing user manajemennya ya. Contohnya begini, saya akan coba kasih lihat. Mungkin ini pertanyaan yang bagus ya. Tadi belum dibahas. Oke, pertanyaannya ketika mulai ini gimana? Mulai pertama kali ya. Nanti akan dapat seperti ini ya, Bapak Ibu masuk ke dalam. Oke, ini punya kantor saya nih gitu ya. Nah, passwordnya mereka bagaimana? Kita coba buka di setting ya. Di sini ada user management. User management di sini ya.
Nah, Bapak tinggal tambahkan, pasti udah ada nih, nama-nama marketingnya udah ada ya. Tinggal Bapak klik namanya ya. Oke, passwordnya apa nih? Ya, passwordnya tinggal di reset. Ya, namanya misalnya Bapak mau bikin namanya Rewet lah dulu ya, Rewet 2021 gitu ya. Nah, ini passwordnya harus di gitu ya. Udah save. Ya, udah, Bapak tinggal kasih ke mereka ya, activate. Oh, ini untuk two factor ya. Faktor itu lebih baik lagi ya, supaya HP-nya, kalau HP-nya nanti dihack orang, perlu ada SMS dulu ya gitu ya. Jadi tetap nggak bisa masuk tanpa ada HP. Sorry, account-nya kalau nanti dari website sebuah komputer lain gitu, atau di mana komputernya di warnet, atau misalnya ada laptopnya kecurian, ternyata ada orang mau masuk gitu ya ke komputernya Bapak Ibu, dan dia udah tahu nih passwordnya, tinggal terus ada two factor authentication untuk apa? Kan ada masuk ke HP nih, harus masuk OTP lagi gitu ya. Itu bisa juga kalau mau aktifkan seperti itu biar aman. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. So far gitu ya. Jadi setelah migrasi nanti akan setiap setiap koordinator migrasi perlu membuat user management ini ya. Klik user management dan nama marketingnya siapa, di reset passwordnya gitu ya di sini. Oke. Email juga dipastikan, loginnya namanya juga dipastikan ya, gitu. Mungkin pertanyaan tadi itu Pak ya, untuk Pak Rega ya, terima kasih. Nah, menarik ya tadi pertanyaan jawabannya apa dari Pak Sernan ya. Bagaimana dengan foto gitu? Mungkin ada kesulitan gitu ya. Foto itu pakailah setup fotografer Bapak Ibu. Ya, fotografer ini orang yang lain yang kita pengen mereka melakukan update listingan ya. Untuk listingan kita foto-fotonya diperbaiki misalnya. Ini namanya Sernan Foto. Saya coba ya. Nah, pakai linknya beda ya. Linknya bukan Pol.ri aja. Di belakangnya ada fotografer. Oke. Nah, saya coba masukkan nomornya Sernan Foto ya. Ini kalau nggak salah nama passwordnya sama. Bapak Ibu juga bisa pakai ya. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Ya, ini dia. Jadi dia bisa buka listingan yang ada di kantor kita. Ya, satu kantor kita doang nih ya. Oke, tadi yang dibuka sama Pak ini siapa? Ini dia Pak Kalimalang ya. Nah, dia tinggal drag and drop nih ya. Drag and drop foto yang ada di kantor dia. Gitu. Yang dia udah tarik ya, dia ambil. Nah, ya. Dia nggak bisa ngeklik nge-publish ya, dia hanya bisa taunya ngupload ya. Jadi ini adalah fotografer ya, Bapak Ibu ya. Oke, fotografer cuma bisa ngupload, bener ya, dan bisa lihat ya, yang mana yang harus dilihat ya. Udah keluar dia, udah keluar, udah. Kita balik lagi, kita sebagai marketing atau fotografer ya, kita lihat propertinya Pak Sernan tadi ya, kompleks TNI ya. Nah ini ya. Oke ya, kita buka, go to property, kita lihat foto ya. Nah ini fotonya nih, ya. Karena ini udah listing statusnya, jadi memang fotonya jadi berubah langsung ya. Tapi kalau masih fotonya appraisal, dia nggak bisa ini langsung kita bisa edit ya. Nah, sorry ini unpublish nih, sorry. Kalau mau langsung publish ya tinggal di publish ya. Ini publish. Ini sebagai admin melakukan ini ya. Touch up dulu nih misalnya nih touch up ya, misalnya mau di edit dulu nih, boleh ya. Semuanya bisa ditaruh di sini ya. Kasih colorize gitu ya. Oke, nah kita jadi save image. Lebih bagus nih misalnya. Ya udah save. Ya, seperti ini ya. Jadi save ya. Oke. Ya fotonya pun nanti jadi yang versi yang kedua ya. Versi yang baru ya gitu. Di listing juga seperti itu di website. Jadi semoga beberapa masukan hari ini membantu ya. Pak Rega, terima kasih pertanyaannya, dan ya semoga Bapak Ibu yang lain juga jika ada pertanyaan boleh kita lewat digital group ya, WhatsApp maupun mungkin email ya. Kalau tadi mengenai bug-bug, kalau misalnya handphonenya bermasalah dengan upload atau macam-macam gitu ya, silakan kami diinformasikan masalahnya apa,
tipe HP-nya apa, karena nggak semua HP mungkin punya masalah yang sama. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat makan siang, selamat beribadah sholat Jumat juga bagi yang menjalankan. Terima kasih.